Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ustazah akan membahas tentang Perang Badar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ya? Sudah siap ya anak-anak ya? Nah, di sini kita akan membahas tentang Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nah, di mana perang ini adalah perang pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy. Perang antara muslimin dan Quraisy ya. Nah, karena apa? Karena di sini semakin ancaman kaum Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Jadi dimanapun kaum muslimin itu berada, mereka itu selalu menyiapkan senjatanya ya untuk mengantisipasi. Terus kemudian karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, di situ adalah ayat yang memerintahkan untuk berperang, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Jadi ayat ini sebagai penguat kaum muslimin untuk berperang, boleh berperang. Nah, sebab terjadinya Perang Badar itu apa? Nah, di sini kan tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa Perang Badar ini merupakan perang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nah, ini terjadi ketika berita tentang kepulangan kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan dari Syam menuju Mekah dengan membawa harta yang melimpah. Kafilah ini dikawal oleh 40 orang saja. Hal ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk merebut kembali harta mereka di Mekah yang telah dirampas oleh kaum Quraisy saat mereka hijrah ke Madinah. Jadi di samping itu juga untuk memberikan dampak buruk terhadap perekonomian mereka. Kemudian persiapan kaum muslimin. Nah, apa sih persiapan kaum muslimin untuk menghadapi perang ini? Rasul bersama kaum muslimin yang jumlahnya 313, ini jumlah pasukan ya kaum muslimin yang ikut perang Badar, bersiap-siap menuju Badar dengan tujuan untuk menghalau kafilah dagang orang-orang Quraisy. Nah, kali ini Rasul mengangkat Abdullah bin Umi Maktum sebagai pengganti beliau sementara di Madinah. Adapun untuk pimpinan umum maka diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Selanjutnya, pasukan itu dibagi menjadi dua, batalion Muhajirin dan batalion Ansor ya. Sedangkan batalion Muhajirin itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang batalion Ansor itu diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz ya. Nah, setelah itu Abu Sofyan tadi mengetahui hal ini, segera mengutus beberapa orang ke Mekah untuk menyeru orang-orang kafir agar menyelamatkan kafilah dagang mereka dari ancaman Muhammad. Nah, jadi Abu Sufyan itu mendengar dan meminta kaum Quraisy tadi itu menyelamatkan kafilah dan barang dagangan. Nah, persiapan kaum Quraisy. Nah, di sini sesampainya orang-orang utusan Abu Sufyan di Mekah, mereka berteriak dengan sekencang-kencangnya, "Wahai orang-orang Quraisy, kafilah, harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat Muhammad beserta para sahabatnya." Nah, kemudian penduduk Mekah segera bersiap-siap untuk berperang. Sebanyak berapa? 1.300. Jadi pasukan Quraisy itu jumlahnya 1.300, sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 313. Nah, mereka keluar dari rumah mereka dengan penuh rasa angkuh dan sombong. Nah, tujuan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar itu apa? Tatkala pasukan Mekah menerima surat tersebut, mereka bermaksud pulang kembali. Akan tapi Abu Jahal bersikeras untuk terus
tetap melanjutkan perjalanan menuju Badar. Berpesta ria di sana sambil menyembelih unta dan minum arak. Sehingga bangsa Arab mendengar perjalanan dan berkumpulnya mereka. Dengan demikian, orang-orang kafir Quraisy akan ditakuti selamanya. Perjalanan pun berlanjut, tetapi sebagian pasukan kembali ke Mekah. Tersisalah pasukan hanya 1.000 saja. Dari 1.300 hanya tersisa 1.000 saja ya anak-anak ya. Nah, melihat apa sih sikapnya kaum muslimin? Melihat jumlahnya kaum Quraisy itu sangat banyak ya. Tadi 1.300 dibandingkan berapa? 313 ya jumlahnya kaum muslimin ya anak-anak ya. Oke. Nah, mereka itu ada sebagian yang ciut atau yang tidak yang pesimis akan perang ini. Nah, ketika itu muncullah sekelompok orang yang berhati ciut dan takut menghadapi pertempuran. Sedangkan sikap para komandan mereka tetap tegar. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat kaum muslimin. Nah, apa kata-katanya? Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, Berjalanlah kalian dan bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan. Demi Allah, seakan-akan aku telah menyaksikan tempat kematian para musuh. Jadi, coba kalian lihat di situ. Kelihatan ya, kaum muslimin di bagian atas itu, lihat ya, digambar di bagian utara arah ke Madinah. Sedangkan kaum Quraisy adalah yang menguasai Mekah ya anak-anak ya. Itu berada di arah ke Mekah. Jadi medan pertempurannya itu di tengah-tengah ya anak-anak ya. Setelah itu nanti sudah ya, sampai situ kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang doa Rasulullah pada perang Badar ya. Nah anak-anak ya, ada yang dipertanyakan, nanti kalau ada yang ditanyain langsung ke Ustazah. Cukup sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk tugas nanti Ustazah share di Google Classroom ya anak-anak ya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.